Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudin dengan NIM 18 310059. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menguraikan 28 pertanyaan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Pertanyaan pertama yaitu terkait tentang pengertian dari sistem. Sesuai dengan yang saya ketahui bahwa sistem adalah suatu kesatuan tertentu di mana saling dalam sistem tersebut ada beberapa unsur atau keterkaitan antara unsur tersebut di mana saling berikat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan untuk menyampaikan pesan, ide, informasi, dan gagasan-gagasan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Soal yang ketiga, tujuan dari komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah proses penyampaian pesan, ide, gagasan, atau informasi kepada seseorang dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memberikan informasi kepada seseorang tentang suatu kejadian, peristiwa, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu tahapan proses komunikasi. Tahapan proses komunikasi ada dua macam. Pertama, tahapan proses primer, di mana tahapan proses primer ini proses penyampaian pesan atau komunikasinya menggunakan simbol atau tanda. Kalau dalam ilmu komunikasi sering kita menggunakan yang namanya sistem komunikasi semiotika atau komunikasi semiotika yang menjelaskan tentang tanda dan simbol. Yang kedua, proses atau tahap komunikasi yang kedua yaitu proses tahap komunikasi sekunder, di mana proses tahap komunikasi sekunder ini yaitu proses tahap penyampaian pesan kepada seseorang dengan menggunakan saluran atau media-media tertentu. Terus soal yang kelima yaitu sebutkan unsur-unsur komunikasi. Jadi unsur-unsur komunikasi ada beberapa unsur komunikasi. Para ahli mengungkapkan memiliki perbedaan pendapat tentang unsur-unsur komunikasi. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Tapi sebagian ahli berpendapat atau sepakat bahwa unsur komunikasi ada 5 poin terbesar. Yang pertama itu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat feedback, dan yang kelima yaitu noise atau gangguan. Selanjutnya nomor yang keenam yaitu soal yang keenam, sebutkan urutan penting komunikasi. Urutan penting komunikasi yaitu dari seorang komunikator menyiapkan pesan, lalu menyampaikan pesan, isi pesan disampaikan kepada komunikan atau penerima pesan, lalu penerima pesan atau komunikan ini memberikan feedback atas pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Yang ketujuh atau soal yang ketujuh, jelaskan efek dan umpan balik komunikasi menurut Ralph Webb. 4 efek umpan balik komunikasi menurut Ralph Webb yaitu positive feedback, artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak itu diterima, atau dalam artian pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan itu diterima oleh khalayak atau memiliki feedback yang positif kepada komunikator itu sendiri. Yang kedua, negatif feedback, artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak tidak direspon dengan baik oleh penerima pesan atau khalayak itu sendiri. Yang ketiga yaitu neutral feedback, artinya pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau kepada khalayak
tertentu atau khalayak luas itu tidak direspon. Artinya proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak ditanggapi oleh komunikator tersebut, oleh komunikan tersebut. Yang keempat yaitu nol feedback atau nihil feedback, artinya tidak memiliki feedback. Artinya proses penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikator itu tidak direspon secara baik atau tidak direspon oleh khalayak atau komunikator. Selanjutnya, soal yang selanjutnya itu sebutkan 3 bentuk-bentuk komunikasi. Soal yang ke-8, bentuk-bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Terus soal yang ke-9, jelaskan 2 bentuk komunikasi. Yang pertama bentuk komunikasi bentuk komunikasi pribadi, artinya proses komunikasi yang berlangsung secara pribadi dalam diri seseorang. Artinya komunikasi yang dilakukan berkomunikasi secara langsung dengan diri pribadinya. Yang kedua, proses komunikasi massa, artinya komunikasi yang dilakukan melalui media luas atau media massa, ditonton atau dilihat atau memiliki viewers atau penonton yang banyak. Misalnya kita menyampaikan informasi melalui media massa. Terus yang ke-10, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya itu ada komunikasi internal atau proses komunikasi yang disampaikan dalam internal organisasi, misalnya dalam internal organisasi, perusahaan, atau instansi. Proses komunikasinya itu berjalan di wilayah perusahaannya sendiri atau internalnya sendiri. Yang kedua, proses komunikasi eksternal, artinya proses komunikasi yang dilakukan di luar daripada perusahaannya, misalnya melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Organisasi yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama, itu melakukan yang namanya sistem komunikasi eksternal, komunikasi yang dilakukan di luar daripada internal dari instansi, perusahaan, atau organisasi. Yang ke-11, itu komunikasi berdasarkan pola hubungannya. Komunikasi berdasarkan pola hubungannya yaitu proses penyampaian pesan yang disampaikan kepada satu orang dan kepada satu atau beberapa orang, kemudian dengan tujuan atau dengan maksud tertentu atau memiliki kepentingan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang ke-12, 3 jenis komunikasi. Yang ke-12, 3 jenis komunikasi, yaitu ada komunikasi verbal dengan lisan atau penyampaian langsung, ada komunikasi non verbal dengan menggunakan isyarat, ada juga komunikasi tertulis dan visual. Nah, komunikasi lisan atau verbal, komunikasi non verbal, komunikasi tertulis atau komunikasi visual. Yang ke-13, jelaskan jenis komunikasi. Dari 3 jenis komunikasi tadi, yang dapat saya jelaskan yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Nomor yang ke-15, prinsip-prinsip komunikasi. Jadi prinsip-prinsip komunikasi itu dalam slide PPT ada beberapa prinsip komunikasi, yaitu prinsip komunikasi 5W plus 1H, what, when, where, why, how. Nah, ini prinsip komunikasi. Terus yang ke-16, kewajiban dari komunikator. Kewajiban dari komunikator itu jelas dan yakin ingin menyampaikan pesan. Yang kedua, memilih saluran yang tepat.
Selanjutnya itu memilih suasana atau waktu yang tepat dalam melakukan proses penyampaian pesan. Yang ke-17, kewajiban dari komunikan. Kewajiban dari komunikan yaitu menyimak secara seksama apa informasi pesan yang disampaikan oleh komunikator, menyampaikan feedback dari apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang selanjutnya itu jelaskan pengertian isu, pesan, dan informasi. Isu adalah informasi yang diramu menjadi sebuah pesan kemudian disampaikan kepada orang lain. Sedangkan informasi adalah menurut Rudy Barthes, informasi adalah sesuatu yang dapat dipahami. Selanjutnya pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan. Selanjutnya nomor ke-19, sebutkan 5 golongan komunikasi. Golongan komunikasi itu ada komunikasi politik, komunikasi budaya, bisnis, manajemen, dan pembangunan. Selanjutnya nomor ke-20, jelaskan salah satu dari 5 golongan komunikasi, yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik yaitu suatu komunikasi yang dilakukan di ruang lingkup politik. Misalnya anggota DPRD melakukan konferensi pers atau rapat pleno. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi politik atau golongan komunikasi politik yang digolongkan ke dalam komunikasi politik. Selanjutnya nomor ke-21, contoh-contoh komunikasi politik. Contoh-contoh komunikasi politik yaitu misalnya rapat pleno anggota DPRD, konferensi pers oleh presiden, kampanye oleh paslon, baik itu presiden, gubernur, dan kepala daerah tertentu. Selanjutnya hubungan komunikasi dan peradaban. Kalau kemudian kita berbicara tentang hubungan komunikasi dan peradaban, hal yang paling mendasar yang perlu kita ketahui bahwa perkembangan komunikasi itu tidak pernah dilepaskan atau tidak pernah terlepas dari yang namanya perkembangan peradaban. Saling keterkaitan antara komunikasi dan peradaban saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak bisa dilepaskan. Perkembangan komunikasi yang terjadi di dunia itu seiring dengan perkembangan peradaban. Misalnya kita kasih contoh bahwa peradaban tidak mungkin memiliki perkembangan yang pesat ketika proses komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya, proses komunikasi atau komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau khalayak itu sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Selanjutnya itu nomor ke-23, sebutkan 8 peradaban menurut Huntington. 8 peradaban menurut Huntington yaitu peradaban Barat, peradaban Islam, peradaban Jepang, peradaban Kristen Ortodoks, peradaban Amerika Latin, peradaban Afrika, peradaban Hindu, peradaban Konfusius. Selanjutnya yang nomor ke-24, 2 penggolongan peradaban. Yang ke-24, 2 penggolongan peradaban yaitu peradaban Ortodoks, Kristen,
pengalaman peradaban, penggolongan peradaban itu peradaban Ortodoks Kristen, Islam, itu banyak dipengaruhi dari peradaban dari sisi keagamaannya. Yang kedua, penggolongan peradaban yaitu peradaban Barat, di mana peradaban ini sangat dipengaruhi dari peradaban Cina, Jepang, dan Amerika Latin atau negara kawasan Afrika juga. Yang ke-25 atau nomor ke-25 itu sebutkan isu-isu internasional dan global. Isu-isu internasional dan global. Isu-isu internasional dan global yaitu war and peace, terus power and weakness, national and world. Selanjutnya yaitu society, world population versus food resource. Selanjutnya nomor ke-26, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi yaitu ada 3 poin. Pertama, hambatan antar pribadi, hambatan organisasi, dan hambatan umum. Yang ke-27, hambatan antar pribadi yaitu proses hambatan komunikasi yang terjadi pada diri sendiri. Artinya hambatan antar pribadi ini hanya terjadi kepada diri pribadi sendiri. Ketika kita melakukan komunikasi, bisa saja atau sewaktu-waktu saja ada hambatan yang terjadi dalam komunikasi antar pribadi yang kita lakukan. Misalnya kita menyampaikan komunikasi antar pribadi dengan seseorang, itu ada gangguan atau noise yang timbul. Misalnya pesan yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan keinginan dari komunikan. Yang ke-28, cara menanggulangi hambatan komunikasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, yaitu ketika kita ingin menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang, kita perlu menyiapkan apa hal-hal yang penting yang perlu kita siapkan sebelum kita menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua itu masing-masing baik komunikator atau komunikan menjalankan kewajibannya masing-masing. Misalnya komunikator menyampaikan pesan sesuai dengan porsinya, artinya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Begitupun dengan komunikan menyampaikan feedback umpan baliknya kepada komunikator dari isi pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu setiap baik komunikator atau komunikan memiliki keterbukaan informasi. Komunikator leluasa memberikan informasi kepada komunikan yang isinya hal-hal positif. Begitupun dengan komunikan dengan lapang dada menerima informasi lalu disampaikan kembali atau menyampaikan feedback atau umpan balik yang positif kepada komunikan. Ya, mungkin saya kira cukup demikian 28 pertanyaan dari materi UTS Sistem Komunikasi Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya pribadi memiliki keterbatasan di penglihatan. Jadi kurang lebihnya apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.